menceritakan tentang perumpamaan Yesus. Kita tahu pada Alkitab kita di Perjanjian Baru, Tuhan banyak berkhotbah mengenai perumpamaan-perumpamaan. Kemudian juga di kitab Wahyu itu ada simbol, ada sesuatu yang kalau kita nggak baca Alkitab secara detail itu sulit dipecahkan. Karena ayat yang satu berhubungan dengan ayat yang lain. Ayat ini berhubungan dengan ayat yang lain. Seperti ada nubuatan dari Perjanjian Lama yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Jadi itu saling berkorelasi. Makanya Tuhan bilang kita tidak meniadakan hukum Taurat atau tidak meniadakan Perjanjian Lama, tetapi Tuhan yang menggenapinya. Amin. Jadi kalau saya bilang Perjanjian Baru baca Perjanjian Lama, tidak, itu bukan. Maksud saya hanya untuk mempermudah dulu, tetapi Perjanjian Lama itu adalah berisi banyak nubuatan. Penggenapannya ada di Perjanjian Baru. Tapi saya melihat di sini Tuhan banyak berbicara mengenai simbol-simbol, mengenai banyak lambang-lambang. Itu karena apa? Tuhan orangnya tidak kritis. Kalau Tuhan kritis langsung di-ban seperti sekarang. Sekarang kita lihat, kita berbicara secara bebas di YouTube, di Facebook, di media sosial. Begitu ada apa-apa langsung di-ban. Nah, itu yang menyebabkan harus kita gali apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kenapa dia mengajarkan murid-muridnya dengan perumpamaan? Mengapa dia memperkatakan kepada Yohanes, tulislah di dalam kitab Wahyu dengan menggunakan banyak simbol. Itu sebagai orang Kristen yang hidupnya rajin baca Alkitab pasti bisa memecahkannya karena berkesinambungan ya. Oke, di sini saya akan mengkhotbahkan mengenai perumpamaan. Tadinya saya mau mengkhotbahkan tentang The Prodigal Son. Tapi kemudian saya melihat bahwa tentang domba yang hilang dan dirham itu adalah perumpamaan yang hampir sama. Akhirnya saya rangkum aja walaupun singkat-singkat ya. Saya singkatkan. Lalu minggu depan Bapak Budi akan berkhotbah mengenai perumpamaan juga mengenai kebun anggur. Yuk. Ini adalah pertama perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita baca, para pemungut cukai datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang Yesus untuk mendengarkan. Jadi di sini pendengarnya siapa? Pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Karena Tuhan datang bukan untuk orang yang tidak berdosa. Apakah seorang dokter kalau kita sakit, kalau tidak sakit kita perlu dokter? Enggak juga, kita sakit baru kita perlu dokter. Sama Tuhan juga, Tuhan datang untuk orang berdosa. Kenapa Tuhan datang? Karena dunia sudah dalam dosa, maka Tuhan memutuskan datang. Ya tidak, orang-orang berdosa datang kepada Yesus mendengarkan. Ya siapakah dari kamu mempunyai 100 domba, dia akan meninggalkan yang dia tidak meninggalkan 99 dan menemukannya. Kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira karena dia menemukan. Yuk lanjut, kita cepat aja yuk. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya, bersukacita bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata demikian juga, ada sukacita di surga kalau ada satu orang yang berdosa bertobat daripada sukacita 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sekarang kalau dokter senang enggak kalau ada orang yang satu sakit daripada 100 orang enggak sakit? Kenapa? Karena hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Tuhan juga, wah ini semua sudah selamat, oke, aku tidak perlu datang untuk kau. Tapi ada satu yang belum bertobat atau yang berdosa, Tuhan akan datang untuk dia. Kenapa? Orang itu harus diselamatkan seperti ke-99 yang lain. Bukan Tuhan tidak mencintai yang sudah bertobat, tidak. Tetapi yang 99 dia tidak memerlukan Yesus lagi karena sudah ada Yesus inside. Ngerti ya? Yesus sudah ada di dalam dia. Jadi firman itu sudah dimakan. Makan itu istilahnya bukan makan kertas ini, bukan ya. Sudah menjadi makanan dia sehari-hari. Jadi kenapa dia tidak memerlukan pertobatan? Sedangkan satu orang yang berdosa, dia tidak kenal Yesus, tidak kenal firman, makanya Tuhan datang untuk dia. Jadi alangkah bahagianya Tuhan
meninggalkan 99 untuk satu orang berdosa. Karena yang 99 itu sudah diselamatkan, satu yang belum. Yuk lanjut. Dan setibanya di rumah, ia kemudian udah. Kemudian ini kita lihat bahwa ini adalah kecaman Tuhan. Karena pada di zaman bangsa Israel itu waktu itu gembala itu siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul? Betul ya? Pada saat di zaman Israel dulu, bangsa Israel, siapakah yang menduduki bait Allah? Siapa yang menduduki bait Allah? Ahli-ahli Taurat dan imam-imam Farisi. Begitu Tuhan melihat kenyataan apa yang Tuhan katakan, ya, Tuhan mengecam, hai anak manusia, adalah anak manusia siapa? Tuhan. Jadi Yesus mengecam orang-orang. Yesus mengecam semua ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin di sinagog. Sinagog itu adalah bait Allah. Saat itu bait Allah yang ada adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang memimpin di situ. Lihat nih, celakalah gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Betul? Sekarang juga ada ya, banyak ya, maaf ya. Sekarang sudah terjadi ya. Ahli Taurat masa lalu zaman Israel sudah terjadi di zaman sekarang. Celakalah gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian yang gemuk kamu sembelih. Jadi domba yang gemuk disembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balas, yang bersesat tidak kamu bawa pulang, yang gila tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan di kecil. Jadi pada zaman dulu adalah ahli-ahli Taurat yang menjadi gembala-gembala di sinagog atau di bait Allah. Saat itu Tuhan melihat, wah ini kok jadi gembala tapi dia tidak menuntun jemaatnya, menuntun orang-orang ke dalam jalan kebenaran. Kalau menuntun, Yesus turun nggak? Kalau gembala itu berbuat yang benar, Yesus turun nggak? Enggak juga, enggak perlu. Oh, enggak perlu aku turun. Gembalaku sudah melakukan yang terbaik. Akhirnya gembala agung harus turun, benar nggak? Gembala di atas gembala. Mereka adalah gembala di dunia yang harus menuntun jemaat-jemaatnya ke dalam jalan yang benar. Tetapi gembala-gembala di Israel saat itu tidak melakukan pekerjaannya sebagai gembala yang benar. Makanya gembala yang agung dari atas harus turun. Dia akan menggembalakan di dalam pengajarannya sendiri. Makanya 12 rasul dipilih sebagai murid. Jadi Tuhan sendiri akan menggembalakan domba-dombanya, bukan lagi melalui bait Allah atau sinagog. Jelas ya di sini ya. Lihat nih. Jadi kita lihat bahwa Tuhan mengecam. Saat itu Tuhan mengecam. Dan ini yang terjadi ya saat ini ya. Saya lihat apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu terjadi lagi di sekarang. Sekarang akan banyak nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Dia menggembalakan bukan dengan rasa hati yang cinta untuk menjadi gembala, untuk menuntut jemaatnya ke dalam jalan yang benar. Bukan gembala seperti Daud. Ingat Daud apa? Gembala yang baik. Walaupun dia punya 2-3 ekor domba, ya, waktu 2-3 ekor domba, saat ada serigala datang, dia berani tarung itu apa? Mati hidup, betul nggak? Dia kalau si Daud menang, kalau kalah, habis nggak? Habis. Itu adalah gembala baik yang rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan dombanya. Seperti Yesus kita, dia rela mati untuk menyelamatkan umatnya. Tidak, ini yang tidak terjadi pada zaman 2000 tahun yang lalu, zaman Israel. Ayo lanjut. Dengan demikian mereka berserak karena gembala itu tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi binatang-binatang. Domba-dombaku berserak, tersesat di semua gunung dan semua bukit tinggi seluruh tanah. Dombaku berserak, tak seorang pun memperhatikan atau mencarinya. Oleh sebab itu gembala-gembala, ini semua gembala-gembala, termasuk saya gembala, termasuk Pak Budi gembala, termasuk semua yang mendengarkan secara online yang menggembalakan suatu jemaat atau suatu kumpulan. Tidak harus gembala saja ya, persekutuan doa kalau ada yang mentor itu juga gembala, betul? Demi aku yang hidup katanya Tuhan bilang,
Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan bagi segala binatang, hutan lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka menggembalakan dirinya sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, untuk diri sendiri, dimakan apanya. Jadi dari domba itu dilihat apa yang bisa dimakan, apa yang bisa aku makan dari kamu, makan ininya, makan ininya. Lihat jemaat, bukan kita memberikan tuntunan apa yang aku bisa makan dari kamu, apa yang aku dapat keuntungan dari kamu. Bukankah banyak gembala yang seperti sekarang kayak gini? Makanya menimbulkan kemerosotan di dalam kekristenan atau gereja, ya. Itu yang terjadi 2000 tahun lalu. Melainkan mereka menggembalakan dirinya, tetapi domba-domba itu tidak. Yuk lanjut. Oleh karena itu gembala-gembala, dengar firman Tuhan. Aku sendiri akan menjadi lawan. Wow. Gembala-gembala itu kan, aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memperhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala itu tidak akan terus menggembalakan dirinya lagi sendiri, tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanan. Demikian firman Tuhan, dengan sesungguhnya aku sendiri yang akan memperhatikan domba-domba dan aku yang akan mencarinya. Ini adalah kenapa Tuhan ngasih perumpamaan mengenai the lost sheep. The lost sheep itu adalah domba yang hilang. Jadi diruntut asalnya dari itu ini. Ngerti ya? Yuk lanjut. Aku sendiri akan mengembalakan dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring di mana. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk, yang kuat akan aku sembelih. Oh lindungi, tak kira ini sembelih. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggalakkan mereka sebagaimana seharusnya. Yuk lanjut. Kita tahu bahwa Tuhan selalu berkata di Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Bahkan Daud bilang apa? Apakah Daud sebagai gembala? Bukan. Karena Daud bilang apa? Tuhan adalah gembala. Berarti Daud pun sudah menyatakan dirinya, Tuhan aku bukan gembala, tetapi engkau adalah gembala. Jadi gembala agung itu harus datang. Karena tidak ada yang mengembalakan umatku. Tuhan, umat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, menyediakan jiwaku, menuntun aku di jalan yang tenang. Karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kebakaran, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersama aku, gadamu dan suaraku dan menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Istilahnya hidangan tuh pada di depan lawanmu, Tuhan tetap akan memberkati. Supaya lawanmu melihat bahwa engkau disertai Tuhan. Dengan minyak pialaku penuh melimpah, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow. Ini merujuk nanti kepada anak yang hilang, ya. Diam di rumah Bapa. Wow, ini luar biasa. Yuk, ayo, lanjut yuk. Kemudian ada perumpamaan tentang dirham. Dirham itu koin. Sekarang ada enggak yang punya uang tiba-tiba jatuh gelundung, enggak kamu cari? Mungkin enggak? Mungkin kalau 5 rupiah enggak dicari ya. Kalau 100.000 dicari ya. Ya, mungkin ya. Kalau dulu mungkin dirham atau koin. Adakah orang yang punya uang yang gelinding kemana kamu enggak cari? Pasti cari, betul enggak? Sama ini. Dia punya uang tapi dicari. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, jika ia kehilangan 1, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabatnya dan berkata, bersukacita saudaraku sebab dirhamku yang hilang ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang bertobat. Wow, ini dahsyat. Lanjut. Kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang. Tadi the lost sheep, gembala domba yang hilang. Kedua, koin yang hilang, dirham yang hilang. Dan ketiga adalah anak yang hilang. Ini kayaknya pernah dimainkan ya. Ya, yang itu yang main siapa yang jadi anak? Albert dan
apa? Kredit. Ya, itulah dimainkan ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, kita lihat bahwa bagaimana anak hilang jadi babi. Ini anak sulung. Yuk lanjut. Lukas 15 ayat 11-31. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki yang bungsu pada ayahnya, bapak, berikan kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Mungkin dia dapat tanah atau apa, ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbul bencana kelaparan dalam negeri itu. Dia pun mulai melarat. Dia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, aduh, betapa banyak orang upahan di tempat bapakku berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Aku tidak layak disebutkan menjadi anak Bapak. Yuk lanjut. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelih dia dan marilah kita makan dan bersuka-cita. Sebab anakku yang telah mati ini menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka-cita. Tapi anaknya yang sulung yang berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Jadi pada saat bapaknya mengadakan perjamuan, anaknya tidak mau masuk. Ya. Kemudian dia lalu ayahnya keluar dan berjodoh. Ini menandakan bahwa pada saat Yesus mengadakan perjamuan anak domba, tidak mau masuk. Artinya apa? Pada hari Tuhan nanti, pada hari Tuhan datang kedua kali di dunia ini dan menjemput anak-anaknya, anak sulung itu tidak mau masuk karena dia marah sama Tuhan. Jelas ya? Jadi ini ada sangkut pautan. Jadi apa waktu saya membaca semuanya di kitab ini perumpamaan dan semua mengacu kepada kerajaan surga, kingdom of heaven. Tidak masuk kerajaan surga, tidak masuk kerajaan surga, betul kan? Tidak masuk kerajaan surga. Itu kenapa? Karena Tuhan mau mengajarkan bahwa the kingdom of heaven is coming itu on the way itu akan datang menggantikan dunia ini. Dunia ini bukan kingdom of heaven, dunia ini adalah kingdom of man. Tahu? Dunia ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh manusia, tetapi itu Tuhan akan menggantikannya dengan kerajaan yang dipimpin oleh Yesus sendiri. Makanya di dalam, kalau kita belajar di New Testament atau di Alkitab Perjanjian Baru, itu semuanya mengenai syarat-syarat masuk kerajaan surga. Dari Matius semua syarat. Kenapa? Karena Tuhan lagi mempersiapkan His kingdom to His people. Jadi dengan adanya pengajaran ini, Tuhan ingin bahwa His people tahu apa yang menjadi persyaratan untuk masuk kerajaan surga. Jadi diajarkan melalui Perjanjian Baru. Kemudian lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Yuk lanjut. Terus sebelumnya itu nih belum. Yang tadi sebelumnya apa? Nah, tetapi ia menjawab kepada ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa
bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambung itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Yuk, lanjut. Kita lihat parabel ini. Jadi kita lihat dari simbol perumpamaan ayah yang hilang ini, bahwa ayah itu adalah sebagai Tuhan, anak bungsu itu adalah sebagai pendosa akhir zaman ini, dan anak sulung itu adalah sebagai ahli-ahli Taurat yang hidup di dalam rumah Bapa. Jelas ya, hidup di dalam rumah Bapa. Ahli Taurat itu Farisi atau gembala-gembala, pendeta-pendeta, yes. Jadi ingat ya, penghukuman pertama ada di mana? Rumah Tuhan. Jadi bagi yang pendeta, pengerja, pelayan, jangan enak-enakan. Karena penghakiman dan penghukuman itu dimulai dari rumah Tuhan. Karena apa? Kita mendengarkan firman tiap hari, kita bersama-sama Tuhan tiap hari, tapi kita tidak melakukan. Jadi penghakiman mulai dari situ. Jadi anak sulung adalah ahli Taurat, lembu yang dikorbankan adalah Yesus yang mati di salib, pemilik babi itu iblis yang menguasai dunia ini. Kemudian jubah itu adalah pakaian kebenaran. Tadi lagu-lagu saya berkata-kata soal jubah ya, banyak soal jubah ya. Terus kemudian cincin itu kuasa. Zaman dulu kalau cincin itu dia ada meterainya. Kalau pakai cincin itu ada meterainya. Jadi kalau untuk surat segel-segel pakai sini. Jadi mengandung kuasa. Rumah ayahnya adalah gereja. Jelas? Rumah ayahnya itu adalah gereja. Jadi kita tahu banyak orang-orang sekarang meninggalkan gereja. Mereka merasa tidak perlu. Mereka sudah sibuk ke sana sini untuk urusan dunia. Kemarin aku apa ya? Oh, perjamuan kawin anak domba ya. Saya lihat, oh maaf saya tidak bisa datang ke perjamuan kawin anak domba. Saya lagi ngurusin ladang saya. Maaf saya tidak bisa datang ke perjamuan karena saya lagi ngurusin keluarga saya. Maaf saya tidak bisa ini. Jadi mereka banyak yang menolak oleh undangan. Karena mereka merasa tidak perlu bekerja. Itu sangat menyedihkan karena di zaman ini penyesatan akan semakin banyak, dan saya selalu berdoa sama Pak Budi juga berdoa, ini setan bekerjanya lebih keras. Kenapa? Karena dia tahu waktunya sudah sangat-sangat singkat. Kalau dia akan mencemarkan, kalau orang-orang yang tidak pernah diganggu setan itu berarti sama dengan setan. Loh, sekarang setan ganggu setan buat apa? Capek, ngapain gua ganggu lu? Gue ngapain mending gue juga ikut nongkrong katanya. Apapun masuk neraka, aku sudah tahu aku masuk ke second death, yaitu the lake of fire. Apa itu? Lautan api. Aku sudah tahu kamu juga masuknya lautan api. Ngapain kita saling mengganggu? Tidak boleh saling mengganggu malah. Betul ya? Justru anak-anak Tuhan yang hidupnya sama Tuhan setia benar-benar, itu yang akan diganggu. Saya selalu berdoa sama Pak Budi, karena setan tuh tahu kebutuhanmu. Oh, ini lagi butuh kerjaan. Tiba-tiba ada setan yang nawari kerjaan. Betul ya? Ditawari suruh dukun, ditawari suruh apa, ditawari untuk kerjaan-kerjaan yang tidak halal dengan janjian uang yang banyak. Ini jangan-jangan dari Tuhan, jangan-jangan dari Tuhan. Belum tentu jangan-jangan dari Tuhan. Kalau kerjaan itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, tolak. Sekalipun uangnya banyak. Karena itu akan semua ditinggalkan. Tapi kadang-kadang orang ini sekali aja ya. Kalau sekali itu adalah sudah menjadi jerat bagi dia. Pada saat kamu melakukan sekali, waduh, kok uangnya banyak ya? Tuhan cuma sekali aja. Nanti saya akan kerja yang lain. Begitu kerja yang lain dapat duit enggak? Enggak. Bener enggak? Ini udah gede. Nah, kamu akan balik lagi ke yang ini. Itu kamu mencoba sesuatu yang jahat. Kamu sudah di trap. Trap itu apa? Jebak. Jadi seperti, wah ini tak kasih umpan. Umpan tahu umpan? Umpan. Tikus tak kasih umpan. Begitu aku udah tidak akan lepas. Karena kamu sudah merasakan enaknya itu keju. Bener gak? Kamu masuk ke dalam ini, oke, kita lihat umpannya nggak mematikan. Tak kasih itu bang, di dalamnya ada keju. Tikus itu masuk jebret. Di kejunya enak. Tak tutup, dia masih rasanya enak, ya enggak? Walaupun
Apa pintunya udah saya tutup. Mau tak bakar kapan, tikus, mau tak bunuh kapan, mau tak tembak kapan, terserah aku yang mau nembak, bener gak? Tapi istilahnya kamu sudah masuk ke dalam jerat. Ngerti ya? Tinggal kapan mau dipanggang itu tikus. Tapi di dalam kamu gak kerasa. Aduh, masih menikmati kayak gini, enak. Jadi itulah, jangan ambil resiko dengan mengambil pekerjaan atau mengambil suami atau istri yang kayaknya ini setiap kali gua ke gereja kayaknya ditentang deh lah. Putuskan sebelum kamu menjadi suami istri, itu putuskan. Tetapi kalau sudah menjadi istri, menjadi pasangan, tidak boleh lagi. Kita harus memenangkan dia. Selama kamu belum menjadi suami istri, boleh putus. Pacaran tuh boleh 100 kali, boleh ya. Nah, aku bilang, tapi kalau sudah menikah harus matanya pakai kacamata kuda, nggak boleh ke kanan ke kiri, ya toh. Nah itu kalau sebelum menikah kamu putuskan benar-benar, apakah kedekatan saya dengan ini mendekatkan aku sama Tuhan atau malah menjauhkan. Itu adalah sinyal. Kalau saya dekat dengan orang ini membuat saya makin dekat sama Tuhan, lanjut. Tapi kalau dekat dengan orang ini saya diajak nggak benar-benar, kayaknya kamu harus putus. Kecuali kamu harus nangisin dia pada saat kamu married. Karena belangnya ketahuan setelah menikah. Semuanya tuh yang sebelum menikah itu adalah promosi. Ya, promosi marketing ya. Adalah teknik marketing. Setelah dapat ya udah enggak marketing lagi gitu. Oke ya. Jadi pertobatan itu ada hasil dari kasih akan Allah. Perumpamaan ini menuliskan kasih Allah yang sangat besar kepada pendosa. Tidak peduli apa yang mereka telah lakukan dan mengutuk sikap pembenaran diri dan penghakiman dan penghukuman dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi pertobatan itu adalah inisiatif Allah. Jadi tidak ada pertobatan yang dari kita sendiri, tetapi dari inisiatif Allah. Allah yang ingin semuanya bertobat, dan Allah yang ingin kita semua diam di dalam kediamannya. Allah merindukan kita anak-anaknya menjadi kepunyaannya Dia. Itu adalah pertobatan, adalah inisiatif Allah. Bukan karena kita yang ingin bertobat. Kita hidup di flesh itu daging. Daging ini sudah jatuh dalam dosa, dan keinginan daging ini melakukan dosa. Jadi makanya pada saat nanti Tuhan datang yang kedua kali, daging kita itu akan diubahkan. Karena apa? Hidup kita selama kita hidup dalam daging, kecenderungan manusia untuk berbuat dosa itu besar. Makanya pada saat engkau berdiam di dalam kerajaan Tuhan, daging ini tidak boleh ada. Makanya Tuhan akan merubah daging ini menjadi tubuh kemuliaan, di mana tidak ada dosa dan tidak ada cacat celah, sehingga pada saat kita tinggal bersama Tuhan, semua kudus, semua benar, semua suci, semua indah, tidak ada dosa lagi di sana. Nah, yuk lanjut. Nah, arti kita tahu arti dari perumpamaan anak yang hilang. Pertama ya, anak bungsu meminta warisan. Anak bungsu meminta warisan, meninggalkan rumah. Dia lelah dengan pengekangan di rumah ayahnya, kebebasannya dibatasi, banyak aturan menginginkan kebebasan dan kemandirian untuk menjalani hidup tanpa campur tangan. Karena dia bilang gini, di rumah bapakku mau diperintah mulu, suruh ini pasti ya sering ya. Beli ini nih, ini kamu jangan gini, nanti gini. Dia bilang, aku udah capek dengan hidup di bawah pemerintahan bapak. Aku ingin meminta hakku, padahal hak itu belum diberikan. Kemudian kebebasan dibatasi, banyak aturan, dan hidupnya dan keinginannya tanpa campur tangan ayahnya. Yang kedua, pandangan anak bungsu terhadap ayahnya seperti pandangan orang berdosa pada Tuhan. Pendosa juga ingin meninggalkan Tuhan. Aturan di Alkitab tuh banyak. Jangan begini, jangan membunuh, jangan begini, jangan berzina, jangan mengingini harta orang lain, jangan menghormatilah orang tuamu, kuduskanlah hari Sabat. Wah, kok Tuhan 10 aja susah. Aku harus taat sama 10. Aku pengen hidup semau-mauku, seenak-enakku. Itu adalah perintah Tuhan. Jadi gereja, jangan begini, tidak boleh ini. Banyak peraturan di gereja, males apalagi GBI HOC.
ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Malas pergi gereja yang kompromi aja, yang boleh lah, pokoknya suka-sukamu deh. Jadi itulah yang terjadi di masa sekarang. Sama, pandangan anak bungsu terhadap ayahnya seperti pandangan orang berdosa yang meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan juga meninggalkan gereja. Pandangan tentang masa depan ada? Enggak. Aku akan bersukacita dan aku akan pergi jauh. Aku akan bersenang-senang dan aku akan mengendalikan hidupku sendiri tanpa campur tangan daripada Bapa. Dari situ kita tahu bahwa pandangan masa depan tidak ada. Mereka hanya memikirkan aku mau apa di sekarang, ngerti ya? Dia pikir enggak bahwa besok nanti dia setelah uangnya habis dia mau apa? Pikir dia, apakah dia memikir investasi? Uang dari Bapak mau tak investasikan, nanti aku beli ini ya enggak? Terus nanti aku bisa mencari uang lagi? Enggak. Jadi dia sama sekali tidak, orang pendosa tidak melihat kekekalan. Jelas kekekalan. Orang pendosa tidak melihat yang kekal, dia hanya melihat yang kelihatan. Makanya tidak, kalau kita kenapa Tuhan bilang kamu mati? Kenapa orang ini bilang, kenapa Bapak ini bilang anakku yang sudah mati dia hidup kembali? Apa artinya? Secara roh dia sudah mati. Ingat pada saat Adam dan Hawa, secara roh Adam dan Hawa mati. Pada saat dia berdosa, pada saat dia melawan perintah Tuhan, saat itu rohnya sudah mati. Jadi kita tidak bisa berbicara dengan Tuhan lagi dan tidak bisa melihat secara roh, secara spiritual lagi. Jadi orang berdosa tidak melihat yang kekal. Mereka tidak, hanya melihat yang ada di depan mata saja. Ini yang terjadi. Jadi contoh, pandangan masa depan tidak ada, dia tidak memikirkan uang itu untuk apa, kalau habis gimana. Tidak mikir, dia mikir, aku dapat duit, apa yang aku mau beli ini, aku senang-senang. Yang pikirnya, contohnya ini seperti Esau. Ingat pada Esau punya apa? Hak kesulungan, betul? Esau itu punya hak kesulungan. Begitu berharga hak kesulungan di zaman Yahudi. Hak kesulungan zaman Yahudi itu mendapat berkat yang banyak, betul ya? Anak pertama mesti dikasih, anak pertama mana sini? Orang tua tuh mesti tumpangin tangan pada anak yang pertama dulu. Dikasih berkat ini, berkat ini, berkat ini, sisanya baru adiknya, betul? Nah, biasanya seperti itu. Dan kemudian anak pertama itu menjadi satu line untuk kelahiran Yesus, menjadi generasi, dipilih untuk menjadi generasi kelahiran Yesus. Kenapa anak pertama selalu dipakai sebagai sulung ya, yang sulung menjadi generasi kelahiran Yesus. Tetapi pada zaman Esau gimana? Pada Yakub mengingini hak kesulungan Esau. Kenapa? Karena Yakub tahu bahwa dengan hak kesulungan Esau itu banyak berkatnya. Kenapa? Yakub percaya sama Tuhan, Yakub percaya sama hal-hal spiritual, tapi Esau tidak. Jelas ya? Yakub percaya dengan hal-hal spiritual karena dia melihat dari bapaknya bagaimana bapaknya diberkati oleh Tuhan, dan dia melihat itu. Sedangkan Esau dia tidak melihat yang spiritual, dia melihat hanya yang kelihatan. Jadi beda. Jadi di sini pada saat Esau bertanya Yakub, itu kamu makan, kasih aku makan, mau dong kacang merah? Oh jangan, kalau kamu, aku ngasih kamu kalau kamu mau menjual hak kesulunganmu dengan aku, supaya hak kesulunganku semua untukku. Oke, tidak apa-apa. Buat apa hak kesulungan? Dia bilang, buat apa hak kesulungan? Siang daripada aku lapar, buat apa? Lagi. Ambillah, aku tidak perlu hak kesulungan, yang penting aku kenyang. Itu hanya melihat yang sekarang. Tetapi apakah kata-kata itu tidak didengar Tuhan? Didengar Tuhan. Jadi ingat ya, apa yang kita ucapkan, apa yang dikatakan, semua itu akan dipertanggungjawabkan pada nanti, pada saat Tuhan menghakimi nanti. Yes, itu kan dipertanggungjawabkan, didengar Tuhan. Bagaimana mungkin sekarang kalau tidak didengar Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan bisa membuat skenario kenapa Yakub yang diberkati oleh Ishak? Ayo, benar nggak? Kenapa Tuhan Allah kita bisa membuat skenario pakai kulit domba, pakai tangan-tangan untuk menyamar diri sebagai Esau? Itu apakah bukan skenario? Yes, skenario. Karena saat kamu menjual hak kesulungan, walaupun secara omongan tidak pakai uang,
dalam secara spirit itu sudah diambil daripadamu. Dan begitu diambil, malaikat melaksanakannya, jebret, oke melaksanakan, ambil. Sejak itu, bagaimana supaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu banyak turun kepada orang yang sulung, padahal sudah dilempar kepada si Yakub. Pada saat itu Tuhan Allah bisa membuat bagaimana skenario. Yang diberkati adalah Yakub, bukan Esau. Padahal Esau sudah memasak. Esau masak enggak untuk bapaknya? Bapak, ini masakanku. Loh, tadi aku sudah memberkati. Siapa yang memberkati? Loh, Pak, ini aku sudah masak gue kue, Pak. Berarti istilahnya Esau itu meremehkan, tetapi dia juga sebetulnya dia memasak untuk bapaknya, untuk apa? Pengen diberkati. Tapi pada saat kau sudah ngomong secara roh, itu sudah diambil. Dan saat itu Tuhan membuat skenario supaya hak kesulungan itu yang sudah dijual ke Yakub yang mendapatkan itu dengan pakai tangan-tangan bulu-bulu segala itu adalah skenario dari Tuhan, supaya hak kesulungan itu pindah dari Esau ke Yakub. Kemudian beri aku, ini kemudian contoh Esau menukar hak kesulungan untuk semangkok kacang merah, menunjukkan sikap egois. Beri aku warisan, beri aku. Padahal sebelum haknya diberikan, tapi dia sudah meminta haknya, menuntut haknya yang belum menjadi miliknya. Sikap menuntut dan menginginkan sesuatu yang belum miliknya. Gaya hidup boros, hidup dalam nafsu, berpesta murah, tidak menghormati orang tua. Ketika kita memisahkan dari Tuhan dan gereja, kita akan kehilangan freedom dan menjadi bukan menjadi anak dari Tuhan, tetapi menjadi budak dari dosa, menjadi budak dari dunia. Apakah dunia bisa memberikan lebih baik daripada Tuhan berikan? Saya rasa tidak. Kalau Tuhan bisa memberlakukan kita sebagai anak, apakah dunia ini bisa memberlakukan engkau sebagai anak? Tidak mungkin. Di surga kamu diberikan rumah gratis gak? Kamu di sini bayar gak? Betul? Bayar gak? Itu sudah kelihatan. Di rumah Bapak banyak tempat, berarti kalian nanti akan punya rumah-rumah di surga. Besar tidaknya, besar kecilnya tergantung apa yang kamu sudah kerjakan untuk Tuhan. Bukan apa yang sudah kamu kerjakan untuk diri sendiri ya, nah itu yang tidak dihitung. Tetapi apa yang sudah kamu kerjakan untuk Tuhan, itu besar pahalanya di surga. Itu menandakan besar kecilnya rumah kamu di sana. Dan itu walaupun kamu rumah sangat dekat, sangat sederhana, dekat, mana-mana dekat ya, sempit sekali ya, SSS. Tetapi sebenarnya kan gratis ya, daripada di sini harus bayar. Itu karena Tuhan melihat kamu sebagai anak. Kalau di sini you sebagai slave of debt. Debt itu apa? Hutang, betul gak? Kamu nyicil mobil harus hutang, betul? Rumah harus hutang, betul? Di dunia ini kamu akan selamanya menjadi budak hutang. Tetapi di surga kamu diberikan secara free. Kalau kamu bisa melihat secara spiritual, makanya hubungkan roh kita kepada roh Tuhan. Jangan melihat yang kelihatan. Jadilah seperti Yakub, bukan Esau yang melihat kacang merah sekarang kenyang dan besok lapar lagi. Kamu makan kacang merah 2 jam, 3 jam lapar lagi. Itu jasmani. Tetapi selama-lamanya hak kesulungan itu diambil selama hidup. Wow, padahal kamu hanya makan sebentar, nikmat sebentar, kamu habis dan besok lapar lagi. Tetapi hanya karena itu hak kesulungan diambil dari Esau seumur hidup. Wow, rugi sekali. Betul ya? Akhirnya kita harus bersusah payah, berjerih payah karena kita menjadi budak dari dunia itu, yaitu budak hutang. Nanti kita hutang ini, mobil hutang, sekolah suruh hutang, mobil suruh hutang, rumah hutang, makan nanti hutang, semua hutang semua. Di sini kita dijadikan slave, budak. Tapi di surga kamu dijadikan sebagai anak, diberi mahkota, diberi ini, diberi jubah, diberi cincin, kuasa. Tapi di dunia, wow. Yuk kita lanjut. Pertobatan itu adalah oleh pengaruh Roh Kudus kita untuk mengingat kebaikan Tuhan.
Pertobatan adalah pengabdian Roh Kudus mengingat kebaikan Bapaknya. Jadi kenapa? Jadi pada saat si anak bungsu itu datang, pada saat dia bersusah payah di rumah dia kerja keras karena habis uangnya, sudah dijuali dan dia tidak punya apa-apa, dia bekerja kepada pemerintah. Kalau di Amerika tuh kayak social security number, bekerja pemerintah, pemda ya sini ya, bekerja kepada pemerintah. Sama pemerintah suruh apa? Itu kasih makan babi-babi. Karena di dalam Yahudi itu ngasih makan babi itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Karena orang Yahudi tidak makan babi dan tidak boleh megang babi. Itu sistem Yahudi itu kayak Islam ya, tidak boleh megang babi, tidak boleh makan babi. Dan tidak sedikit orang yang mau ngambil pekerjaan itu. Karena kenapa jadi kandang babi, memberi makan babi? Karena orang Yahudi persis sama orang Islam, tidak makan babi. Sama ini. Jadi buat mereka tidak ada banyak yang mau mengambil pekerjaan itu. Sedangkan pekerjaan yang lowong hanya itu, terpaksa dia ngambil itu. Akhirnya mereka jadi babi dan dia sadar, aduh kok lapar, dikasih makan mungkin sepiring kecil, dia masih lapar. Kok lapar sampai dia makan sama ampas babi, tidak ada yang berikan. Jangan, ini jatah babi, tidak boleh. Kenapa? Nanti makanan babi itu berkurang kalau kamu makan. Makanan babi aja nggak boleh dimakan. Jadi dia ingat, aduh, kok saya merasa terkengkang di rumah Bapak, tetapi ternyata di luar Bapak saya lebih stres lagi. Karena apa? Saya tahu di rumah Bapak itu tidak ada yang namanya kekurangan makan. Bahkan sisa-sisa makanan pelayanku aja makan. Pelayanku aja yang di rumah itu makannya enak-enak. Itu pelayanku, pengerjanya bapakku banyak, tidak ada makanan yang kekurangan. Di sini aku kelaparan karena makan apa. Jadi setelah dia jatuh dalam titik terendah, jadi orang pendosa itu harus jatuh dalam titik terendah, baru dia ingat Tuhan. Pada saat dia ingat Tuhan, kemudian dia ingat Tuhan bahwa kenangan di rumah bapak, ternyata bapakku tidak jelek sekali ya. Pertama, aku nuntut minta uang aja dikasih. Kedua, di sana aku dikasih makan, di sana aku hidup pun dikasih kamar, dikasih rumah. Dia mulai memikirkan. Kemudian dia memutuskan untuk pulang. Jadi kasih karunia pemampunan dari bapaknya, dosa anaknya diampuni, dilupakan dan dihapuskan. Apakah ini tidak kayak Tuhan kita? Seburuk apapun, kalau kamu memutuskan untuk pulang mencari Tuhan tuh akan wipe out itu menghapuskan blok semua dosamu dan tidak akan mengingat lagi. Kita capek kalau diingat-ingat dulu kamu pernah gini. Tuhan tidak pernah mengingat lagi. Dan ini adalah saatnya yang tepat untuk Tuhan. Kenapa? Saya lihat saya lihat kemarin Tuhan kok kamu tidak datang. Aku pikir kamu datang lebih awal. Terus aku lihat bahwa ternyata ada satu yang belum digenapi, yaitu penginjilan harus meluas ke seluruh dunia. Aku pikir sudah selesai penginjilan, tetapi Tuhan bilang ada lost soul yang harus aku minta balik karena jumlahnya tidak benar. Waduh, aku pikir waduh, tunggu sebentar, jumlahnya belum benar. Jadi jumlah orang yang bertobat itu belum pas dengan apa yang Tuhan Alfa dan Omega, belum benar. Berarti masih ada jiwa-jiwa yang bisa bertobat. Masih ada jiwa-jiwa yang bisa bertobat. Makanya kita tidak tahu jiwa itu siapa. Ajak teman-temanmu siapa saja yang belum kenal Tuhan untuk datang ke sini. Karena keselamatan tidak hanya dari orang Kristen saja. Tuhan mengambil keselamatan dari orang luar. Nanti saya ceritain yuk. Ya, memutuskan untuk pulang karena dia tahu jalan pulang, kasih karunia dan pengampunan dari bapaknya, dosa anaknya diampuni, mengaku salah, meminta ampun dan merendahkan diri. Bagaimana kita merendahkan diri? Bagaimana anak itu merendahkan diri? Bapak, aku salah, sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Jadikan aku pekerja seperti pelayan-pelayan. Wow. Kalau kamu punya anak ngomongnya kayak gitu, aku nggak layak jadi anakmu, aku sudah berdosa. Wes aku jadikan pembantumu nggak apa-apa, ngusik WC ngusik apa nggak apa-apa, bersihin kamar nggak apa-apa, aku tak bersih, cuci pakaian aku nggak apa-apa. Wah kamu nangis gak?
semua nangis, nggak usah sini, dipeluk, sudah nangis. Nah, karena ada perendahan diri kepada Tuhan. Tapi kalau kita datang mencak-mencak, tambah ngamuk nggak? Nah, gitu ya. Jadi mengaku salah, minta ampun dan merendahkan diri bahwa kita salah, kita mau apapun konsekuensi yang diambil Bapak kita terima, ngerti gak? Karena kita tidak layak, ngerti? Dari situ perendahan diri. Pada saat kita merasa layak, kita tidak dilayakkan oleh Tuhan. Tapi pada saat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, karena kita berdosa, kita tidak layak, kita mau diangkat oleh Tuhan. Wow, ngerti gak? Jadi yang perendahan diri di hadapan Tuhan itu yang luar biasa. Ini yang nomor satu. Kain kotor yang dipakai anaknya diganti dengan jubah yang bersih. Ya toh? Nanti Allah. Demikianlah kamu sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kamu seperti kain kotor. Kamu sekalian jadi layu seperti daun, kami lenyap oleh kejahatan kami. Kamu akan lenyap oleh kejahatan kamu bahkan seperti daun. Aku bersukacita dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam aku sebab aku mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan kusian kepala pengalaman yang baik. Jadi pada saat kamu merasa tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni aku tidak layak. Aku terima konsekuensi yang Tuhan berikan. Aku jadikan aku pelayanmu, tidak apa-apa. Pak, aku tidak layak di sini. Jadikan aku pekerjaanmu, pelayanmu, karena aku tidak layak. Dia bilang, oh no. Jadi Tuhan yang melayakkan, Bapak itu yang melayakkan. Dengan apa? Pakaian yang kotor, pakaian yang najis, pakaian yang penuh dosa itu diganti dengan pakaian kebenaran. Pakaian itu melambangkan apa? Pakaian yang dikasihin Bapaknya melambangkan jubah yang paling indah, cincin kuasa kerajaan adalah pakaian kebenaran diberikan. Seperti Yesus pada saat itu memberikan pakaian kepada orang yang tidak berpakaian pesta. Siapa yang tidak berpakaian pesta? Diberikan pakaian pesta. Diberikan pakaian pesta adalah the righteousness. Dibenarkan. Kamu salah, kamu ini. Ya, aku salah. Ampuni aku. Oke, kamu tak benar. Karena grace, anugerah, karena kasih daripada Bapa, karena kasih karunia kamu dibenarkan. Kamu dilayakkan. Wow, itu adalah cinta Bapak yang sangat luar biasa. Saya lihat ini, aduh, gila. Tuhan itu gila. Tuhan kamu gila banget. So, your love is so precious. Kamu datang aja kamu lambat-lambatkan. Sampai kapan? Sampai kamu menunggu. Wow. Kemudian, oke lanjut. Kita baca Efesus bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga negara Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam bumi. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi walaupun kita bukan orang Israel, karena kita sudah dekat dan sudah disalibkan, darah Yesus dicurahkan bukan hanya kepada orang Israel dan Yahudi, karena orang Yahudi menolak dia, tapi di seluruh Gentile, seluruh orang-orang di luar Yahudi yang dekat dengan Kristus, kita sudah menjadi dekat dengan Kristus. Kita menjadi keluarga negaraan surga. Makanya kita sebentar lagi bukan warga negara Indonesia, bukan warga negara dunia, tetapi kita menjadi warga negara kerajaan surga. Wow, itu dahsyat banget. Saya merindukan itu kapan? Wahyu 18, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya rubuh, Babel kota besar itu menjadi tempat-tempat kediaman roh jahat, tempat bersembunyi semua yang najis dan semua tersembunyi di segala burung najis. Kenapa saya masuk ke Babel? Pada saat kamu jauh dari Tuhan, itu akan pada saat kamu jauh, itu yang jahat-jahat akan masuk ke dalam hidupmu. Roh najis, roh apa, semua akan masuk dalam hidupmu. Dan saat pada hari Tuhan itu, semua yang najis akan dihancurkan, ngerti ya? Pada saat kau jauh dari Tuhan, itu semua roh-roh jahat akan berkumpul di dalam hidupmu, dan saat hari Tuhan kamu akan mati. Yuk. Jadi kita yang mati pada waktu itu, yuk lanjut. Kita tahu bagaimana jubah itu dibersihkan. Kita lihat ini bagus sekali. Wahyu 7. Dari seorang di antara tua-tua berkata, siapakah mereka yang memakai jubah putih dan dari mana mereka datang? Ini penting nih. Lalu ia berkata, mereka adalah orang-orang yang keluar dari apa? Kesusahan besar. Apakah kesusahan besar? The Great Tribulation. Jadi
Jadi anak the prodigal son, anak yang bungsu itu masuk ke dalam great tribulasi. Wow, makanya jangan kamu jauh dari Tuhan. Kenapa? Saya lihat nih, Tuhan, lalu ia berkata, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam anak bunda. Mereka ini orang yang keluar dari kesusahan besar, the great tribulation. Kita sebentar lagi akan masuk ke the great tribulation. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan seperti the prodigal son. Kita harus Tuhan akan mencuci jubah kita dengan apa? Dengan jadi martir tadi. Wow. Jadi alangkah bahayanya. Dia berkata kepada Harun, ambillah bagimu seorang lembu muda korban penghapus dosa, seekor korban jantan untuk korban bakaran. Keduanya tidak bercela, kemudian persembahkan Tuhan. Lah, akhirnya kamu sendiri yang menjadi korban di sini. Jelas. Kalau kita sampai masuk ke Great Tribulation, orang akan dimartir, orang harus menjadi martir. Dan Tuhan akan mencuci nanti sejarahnya dengan anak domba. Tetapi di surga kamu diberi macam-macam. Anakku sudah kembali. Kenapa? Ngerti? Kenapa Tuhan memberikan jubah, memberikan kuasa? Karena kamu harus menjadi bakaran dari diri sendiri. Kalau mau masuk di Great Tribulation. Makanya jangan jadi prodigal son. Orang yang sudah ke gereja, ingat prodigal son itu orang yang sudah bergereja, tetapi dia meninggalkan gereja karena tidak mau tunduk pada aturan Alkitab, aturan gereja. Dia pergi meninggalkan dan hidup duniawi. Pada saat duniawi ini sudah susah payah, kelaparan, ayo kekeringan, masa kelaparan, ingat bentar lagi kita kelaparan, kekeringan. Pada saat kamu kekeringan tidak bisa makan, oh Tuhan, aku baru ingat kamu Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong enggak? Tuhan tolong, tapi susah, ngerti enggak? Tetap kamu diselamatkan tuh, mencuci yang keluar dari kesusahan besar. Jadi kalau orang sudah meninggalkan gereja, itu sama saja orang sudah tahu firman, tapi dia menolak firman. Kamu harus keluar dari kesusahan besar. Enggak tahu cara Tuhan. Tuhan punya cara antara kamu jadi martir atau bersembunyi. Bisa bersembunyi, bisa jadi martir, enggak tahu. Tuhan mau yang mana enggak ngerti. Hanya harus tahu nyanyi Tuhan sendiri. Karena pada saat itu akan ada banyak yang jadi martir dan banyak yang disembunyikan di gunung-gunung, di lembah-lembah. Sampai menunggu the second coming of Christ, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yuk kemudian ini. Anak sulung. Sekarang kalau anak sulung itu merupakan Farisi, ahli Taurat. Kenapa? Dia ada di rumah Bapak enggak? Ya, di rumah Bapak. Loh, kamu kan di rumahku setiap hari. Makan makananku, minum minumanku. Kenapa kamu minta-minta lagi? Dia kan yang hilang. Apakah aku ngurus yang sudah di rumah Tuhan atau yang the lost? Ayo. Betul enggak? Sekarang yang di rumah Tuhan, apakah aku harus perhatikan yang di sini? Enggak kan? Aku cari orang yang di luar yang belum pernah kenal Tuhan, baru tak masukin sini dong, gitu ya? Atau orang yang terhilang, yang mungkin 5 tahun, 6 tahun tiba-tiba tidak ke gereja, ada yang 10 tahun tidak ke gereja lagi, tak panggil kembali, gitu loh, ngerti ya? Senang enggak kita? Senang. Oh kamu yang lost datang. Jadi bapaknya enggak, loh, bukankah kamu bersama-sama aku di rumahku, di gereja kamu bersama-sama aku, setiap hari bersama-sama Tuhan, ngerti enggak? Tetapi orang itu sudah 5 tahun, 6 tahun, pada masa mudanya, meninggalkan masa mudanya, dia datang lagi ke sini, kita bahagia dong. Hore, kamu yang 5 tahun meninggalkan gereja, tiba-tiba datang lagi, senang nggak? Senang. Saya aja berdoa, Tuhan kok banyak jemaat yang hilang ya. Suatu saat kalau datang aku juga bahagia. Mungkin aku juga kayak orang itu, wah datang, bersuka cita gitu. Ya, ada beberapa orang yang kemudian nih mempunyai dia menunjukkan kemarahan, kesombongan, dan kemandirian. Mempunyai mentalitas hamba, bukan anak. Pemelihara hukum dan merasa diri lebih baik dari orang. Mematuhi hukum untuk upah dan pengakuan, tidak masuk dalam pesta. Kenapa anak sulung? Tuhan, bukankah aku tidak pernah membantah perintahmu? Bukankah aku gini? Kayak mental pegawai sama atasan. Betul ya? Betul ya? Kamu kalau sama atasan berani bantah nggak? Sama atasan berani bantah nggak? Sama papa berani bantah nggak? Sama orang tua berani bantah nggak?
kayaknya berani deh. Anakku kalau disuruh itu anakku, nggak bisa mah, aku lagi gini, nggak bisa nah. Ya, perasaan begitu loh, betul ya? Yang punya anak ya, mah ini nggak mau Pak, aku lagi ngomong, mah aku ngantuk, ya, betul ya? Itu apa kualitas hubungan sebagai kayak anak sama, ya, tapi dekat, ngerti ya? Tapi kalau sama bos, ayo ini kerjakan sekarang, nggak bisa Pak, saya ngantuk Pak, saya mau tidur dulu. Jelas ya. Jadi hubungan antara anak sulung dan anak bungsu itu ada dua. Anak bungsu dia seperti hubungan ayah dan anak, sedangkan yang sulung seperti majikan dan. Kenapa? Anak sulung dia tidak dekat dengan bapaknya, dia bekerja karena upah, uang, karena dia merasa dia sebagai hak kesulungan. Kalau hak kesulungan apa? Menguasai semua ladang, ngerti ya? Biasanya di Yahudi itu hak kesulungan itu menguasai most of it, sebagian besar dari harta itu, harta ayahnya. Sedangkan anak bungsu mendapat sisanya, ngerti ya? Jadi udah dapat sisanya, udahlah cukuplah segini, paling itu hanya anak sulung aja. Jadi anak sulung dia kepada bapaknya hanya sebagai kayak hubungan antara karyawan dengan bukan bapak, sebagai pekerja. Jadi aku tidak pernah sekalipun, dan ini benar. Nah, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai kita lihat nih. Jadi dia tidak masuk pesta, tidak masuk pesta. Dia bekerja ayahnya untuk upah. Ini adalah sama dengan orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan untuk upah. Apakah dia mengasihi Tuhan? Tidak. Sekarang kita lihat apakah dengan dia tidak, aku tidak mau masuk Pak, aku tidak mau masuk. Kenapa kamu membeleh kambing untuk adik? Dia bilang kata-katanya apa? Kau, coba tolong buka tadi yang ayatnya anak sulung, kau apa? Bukan yang anak sulung ini. Yang pertama kali yang apa prodigal son, ayatnya di pertama kali ini. Nah ini. Atau sebelumnya. Ketika ia pulang, ia memanggil salah seorang hamba bertanya, adikmu, maka marahlah tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar. 29 ayat 29. Tapi baru saja datang anak bapak yang telah ini ngomongnya anak bapak, bukan adikku. Ya, anak bapak. Wah, bukannya adikku, anak bapak. Jadi kayak hubungannya tuh tahu nggak? Bukan sebagai adik, kakak adik, tetapi sebagai apa? Aku karyawan, sana anak. Jadi anak sulung aneh juga. Telah bertahun-tahun melayani Bapak dan belum namanya, tetapi kepadaku belum pernah ya. Bagaimana untuk bersuacita dengan sahabat kita? Tapi baru saja datang Bapak, ayah kita patut lihat nah, jadi dari situ kita lihat bagaimana hubungan antara sulung. Kau, dia ngomongnya kau kalau salah. Kau telah memberi. Nah, jadi dari situ kita lihat bagaimana dia anak Bapak, anakmu. Kok bukan? Tetapi adikku, dia kok ngomong adikku ya? Berarti dia hubungan yang tidak baik. Jadi dia merasa itu anakmu, ini kok aku bekerja. Jadi merasa yang satu bekerja, yang satu sebagai anak. Yuk, balik lagi. Tadi sampai mana ya ini? Ya, kita lihat bahwa dia tidak masuk dalam pesta. Pesta melambangkan perjamuan anak domba. Kemudian ini lihat ada ini. Jadi orang Farisi pun dihakimi Tuhan. Jadi orang Farisi pun masuk ke dalam masa tribulasi, masa the great tribulation. Nah, perumpamaan ini selesai? Oh, enggak selesai. Sekarang kita tahu nggak? Orang Farisi anak sulung, dia ngambeknya lama apa masuk? Nggak tahu toh? Kita lihat nanti. Apakah ada orang-orang seperti itu yang akan bertobat? Kalau yang bertobat ya dia masuk. Ada yang tidak bertobat tidak masuk. Jadi lihat kita. Jadi itu adalah anak sulung disimbolkan sebagai gembala-gembala atau pendeta-pendeta yang bekerja di rumah Tuhan yang karena upah.
Apakah dia mencintai Tuhan? Enggak, karena dapat upah. Sedangkan apakah anak yang sulung mengasihi bapaknya? Enggak, karena upah, karena warisan. Dia bekerja karena dia tahu dia mendapat bagian yang terbesar. Jelas. Dan dia bekerja di situ karena upah. Ini juga sama. Jadi orang yang bekerja karena upah, dia tidak akan mengasihi dia sendiri. Apakah bekerja karena upah dia mengasihi? Enggak. Dia merasa itu sebagai pekerjaan. Beda ya. Ada yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, ada yang mengasihi dengan sungguh-sungguh. Cinta, kalau cinta itu rela berkorban, apapun dikorbankan. Tetapi kalau dia karena upah, beda. Itu banyak yang itu di motivasi kan sekarang orang yang bekerja di rumah Tuhan yang karena upah, sama dengan ini bapaknya. Dan kemudian ini lihat kita tahu cerita ini tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa, Tuhan ampuni, Tuhan terima kasih aku tidak seperti dia. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah. Lihat, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seorang lagi adalah Farisi dan lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, oh Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai, bukan seperti orang berdosa ini. Aku ini benar Tuhan, aku sudah melakukan perintahmu, aku benar. Itu meninggikan diri. Tadi aku bilang apa? Kalau engkau meninggikan diri, engkau akan direndahkan. Kalau engkau merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan. Yuk lanjut. Lihat nih, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10 dari 10 hari. Tapi pemungut cukai itu beli jauh-jauh, bahkan tidak berani mengenakan langit. Tetapi ia memukul diri dan kata, Allah kasihani aku orang berdosa. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Jadi yang merendahkan diri sekalipun dia berdosa, Tuhan aku berdosa ampuni aku, itu yang akan ditinggikan Allah. Tetapi orang yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Ya, kemudian ini pelajaran lagi, kasih Tuhan itu tidak terukur terhadap orang berdosa yang sesat. Bahaya menjadi Farisi malahan dan melayani Tuhan karena kita bisa mendapatkan upah dari pelayanan. Ya, jadi jangan mencintai upah, tapi cintalah pada Tuhan, bukan karena upah, karena kita mencintai. Yang kemudian adalah gereja Laodikia. Waktu kita belajar, gereja itu adalah gereja yang tidak memerlukan apapun, gereja kaya. Aku tidak butuh apa-apa karena aku kaya, aku punya pabrik banyak, ya kan? Ini seperti gereja Farisi. Ini ya, tuliskan kepada malaikat, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya engkau dingin dan panas karena engkau suami-suamiku dan tidak dingin. Aku memuntahkan engkau dari mulutku karena engkau berkata aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau tuh melarat, malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku mengasih tahu kamu, kamu beli emas daripada aku, beli pakaian dari aku, tak kasih pakaian putih dari aku. Ya toh? Barang siapa aku kasih dia ketegur belajar. Lihat, aku diberi dibuka pintu. Jadi untuk orang Farisi pun atau untuk orang Yahudi, Tuhan masih mengetok pintu. Kenapa? Ayo datang kepadaku. Nanti akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Wow, luar biasa. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kepada orang Farisi pun Tuhan masih menunggu. Tok, ayo siapa yang mau buka pintu untuk aku bertobat, dia masih ada kesempatan. Yuk lanjut. Nah, ini ingat orang muda yang kaya. Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk apa? Tuhan, aku berkata, apakah yang harus kuperbuat untuk hidup kamu? Harus hanya satu yang baik. Engkau ingin masuk ke dalam hidup, turunilah semua perintah Allah sudah tak turuti. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah bumi, semua sudah Tuhan. Apa yang masih kurang? Yuk. Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Maksudnya orang miskin itu ya, orang-orang yang membutuhkan. Ngerti ya? Miskin itu miskin apa, macam-macam. Ngerti ya? Orang-orang yang membutuhkan. Miskin rohani juga bisa. Mungkin kamu bisa pelayanan, miskin secara jasmani bisa melarat. Jadi miskin itu banyak. Bisa miskin secara rohani, bisa miskin secara jasmani, memang melarat. Jadi pergilah, jualah hartamu kepada orang-orang miskin, maka kamu mentransfer hartamu ke
surga, bangun rumahmu di surga, ngirim bahan bangunan ke surga. Makanya Pak Budi bilang, jangan bilang uang tidak dapat dibawa mati. Yes, uang bisa dibawa mati. Dengan apa? Mentransfer hartamu yang ada di sini ke surga. Dengan jualah dan berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga pun ada harta. Ngerti? Dahsyat Tuhan. Di surga pun masih ada harta. Jangan sampai engkau kaya di sini, di sana kamu melarat. Pertama, lihat tidak ada rumah. Aku lihat Rita, Cat, lu kenapa di luar? Aku tidak dikasih rumahku sama Tuhan. Ya sudah, sini mampir rumahku. Ya kan? Bener gak? Sini mampir rumahku, di rumahku kamarnya banyak. Ngerti gak? Jangan sampai kamu mikir, wah aku di sini mau enak-enakan, mau kaya. Di surga kamu melarat, sedih kamu lihat orang punya rumah, kamu di pinggir Yerusalem baru, melihat di depan gerbangnya doang. Karena kamu tidak punya harta di surga. Jadi harta pun bisa dibawa mati, ya transfer ke surga dengan wow, datanglah kemari, ikutlah aku, suruh ikut Tuhan. Terus ketika orang muda itu mendengar, sedih karena banyak hartanya. Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata, aku lebih mudah seorang unta, ini belum ngerti ya, seorang unta masuk lewat lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Ketika murid itu mendengar, gempar dia. Apa yang dapat diselamatkan? Siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Jadi kalau kita lihat semua di perjanjian baru, itu adalah mempersiapkan Tuhan akan kedatangan Tuhan, akan kedatangan His kingdom di dunia ini. Jadi kerajaannya akan datang di dunia ini, bukan dunia yang kita tempati, karena ini akan dihancurkan, tetapi dunia baru, langit baru dan bumi baru. Jadi mempersiapkan seluruh orang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan ini, tidak langsung. Nah, ini ketika Tuhan menunggu, jadi ketika Tuhan mencari dan ketika Tuhan menunggu. Jadi 3 perumpamaan itu beda. Kita lihat domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Domba, apa yang disebut domba? Kita tahu ada perumpamaan domba dan kambing, betul? Kalau domba itu anak Tuhan, kalau kambing bukan, anak setan, betul ya? Berarti domba itu adalah anak Tuhan yang hilang, disesatkan, betul ya? Domba itu adalah anak Tuhan yang sudah menjadi Kristen, yang sudah menjadi anak Tuhan, tetapi dia disesatkan oleh dunia, betul? Kalau disesatkan dunia, Tuhan harus mencari, ngerti? Sedangkan dirham, jadi domba itu adalah dia tahu dia tersesat. Domba itu tahu tidak tersesat. Sekarang bagaimana domba tahu? Di situ ada kawanan domba. Domba selalu hidup bergerombol, betul? Tidak mungkin domba sendiri, tidak ada. Domba pasti gerombol, berapa orang, 5 orang, ngobrol dia sama temannya. Halo, kamu makan apa? Berapa banyak makan gitu ya? Ngobrol ya, sesama domba saling ngobrol. Jadi dia berhidup berkelompok. Sedangkan satu ada yang di sana, begitu gembalanya, jalan, dia mingung ke sana, lihat ke sana sini, tiba-tiba hilang. Domba itu tahu kalau dia tersesat gak? Tahu. Karena apa? Mana? Di mana gerombolanku mana? Betul gak? Tahu tersesat? Yes, tahu tersesat. Gembalanya mana? Nyari gembalanya gak? Domba itu adalah orang Kristen yang dia tahu tersesat dan dia tidak bisa pulang. Betul? Betul gak? Bisa pulang gak? Gak bisa. Kalau pulang dia udah tidak tersesat, tahu gak? Ya namanya tersesat tidak bisa pulang ya. Nah, dirham yang hilang. Kalau dirham itu adalah orang yang tidak tahu hilang, tidak tahu tersesat. Dia tidak tahu dia kalau dia hilang dan tidak tahu kalau dia tersesat. Ngerti? Dirham yang hilang itu adalah orang yang tidak tahu kalau dia tersesat dan tidak tahu kalau dia hilang. Nah, kita lihat kalau anak yang hilang. Kalau anak itu dia sudah tinggal di dalam rumah bapaknya, tapi dia menghilangkan diri. Tahu menghilangkan diri, kabur, ya. Jelas. Jadi dari 3 persamaan ini kita lihat domba itu adalah orang Kristen yang dia hilang karena disesatkan oleh dunia. Jadi dia tidak tahu bagaimana pulang.
Jadi Tuhan harus datang untuk mencari domba yang hilang. Sedangkan koin, dirham itu uang receh, itu dia tidak tahu kalau dia hilang, dan dia tidak sadar kalau dia hilang. Kalau dia tersesat dia tidak tahu. Jadi dia adalah orang-orang dunia yang tidak tahu sama Tuhan, tidak tahu dia tersesat, karena dia tidak pernah dengar firman Tuhan. Jelas? Jadi Tuhan harus ngetuk pintu mencari dia, ngerti? Ya, sedangkan anak, yang namanya anak kan sudah enak, sudah di rumah Bapak. Anak tuh enak enggak? Anak tuh sudah di rumah Bapak, betul? Tetapi dia lari dari Bapak. Minggat, tahu minggat? Kalau minggat dicari enggak? Kalau kabur dari rumah dicari enggak? Apa yang Tuhan lakukan? Nunggu. Betul? Itu beda. Jadi dua ini Tuhan mencari. Pada saat anak Tuhan tidak mencari, nunggu kapan anak dia. Ngerti? Karena di rumah bapakku banyak makanan, di rumah bapakku banyak yang enak-enak, di rumah bapakku banyak harta yang aku kasih ke kamu, di rumah bapakku banyak berkat yang harus aku kasih ke kamu. Kapan anakku pulang? Tunggu sampai dia habis, tunggu sampai dia digencet, tunggu sampai dia susah di luar sana, baru pasti dia ingat rumah. Jadi itulah kenapa ada hal di mana Tuhan menunggu dan di mana Tuhan harus mencari. Tuhan mencari pada saat domba itu hilang, pada saat koin itu hilang, Tuhan mencari yang terhilang, yang tidak kenal Tuhan, tidak tahu kalau dia tersesat, Tuhan cari. Orang-orang Kristen yang disesatkan oleh dunia, Tuhan ambil lagi, dia cari. Tetapi untuk anak, Tuhan tidak cari. Tuhan menunggu sampai dia mengalami berbagai kesulitan, sampai dia di titik terendah penganiayaan terjadi, apa baru dia kembali sama Tuhan. Kalau kamu pada saat dia duitnya banyak, diet gitu, pada saat duitnya banyak disuruh pulang, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Wah, aku lagi enak di sini, ini sama teman-temanku, aku lagi main, lagi asik-asikan, lagi pesta pora. Kalau dia lagi dalam keadaan seneng, sukacita, pesta pora, nggak mau disuruh pulang. Ayo pulang. Ngapain Pak? Aku suruh jadi tahanan lagi ya Pak di rumah ya. Disuruh apa lagi? Nah, ayo. Kalau kamu mau minta dia balik, nggak bisa. Tuhan menunggu sampai pada saat itu terendah anak itu pulang, baru Tuhan menunggu. Jadi perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus. Saya tadi itu, yang tadi sebelumnya. Ada pengajar, ada 3 benda, ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang ditemukan? Sukacita yang menggebu-gebu. Sukacita yang menggebu-gebu pada saat ditemukan. Nah, domba adalah mereka yang hilang tapi ingin kembali ke kawanan, tapi tidak tahu caranya. Lihat gembelanya kok enggak ada. Dombanya kok enggak ada. Caranya apa? Nangis. Domba gimana? Wek ya. Wek itu anak itu dia akan mengeluarkan suara merintih supaya apa? Didengar oleh. Ngerti? Pada saat engkau merintih, pada saat engkau berserah sama Tuhan, Tuhan aku butuh engkau, saat itu Tuhan akan datang mencari engkau. Terus kemudian domba adalah mereka yang hilang tetapi dia ingin kembali ke kawanan tapi tidak tahu caranya. Dirham melambangkan orang-orang yang hilang, mereka harus dicari karena mereka hilang dan mereka tidak tahu bahwa mereka hilang. Anak yang hilang melambangkan orang yang sesat yang harus ditarik kembali ke rumah dengan kasih Tuhan. Kalau pada saat pulang bukan diomelin, lo ya makanya kalau jangan minggat dari rumah, kamu tuh susah tuh di sana, syukurin begitu. Tambah kabur orangnya, betul ya? Betul ya, orang sudah minggat keluar dari rumah bapak karena sebel sama bapaknya, karena pengen bebas, pulang rumah bukannya dikasih-kasih, diomelin. Oh kabur lagi deh, wah salah gua pulang ke rumah ya kan. Tetapi dia harus ditarik kembali ke rumah dengan kasih Tuhan, dengan dipeluk, dikasih baju, dikasih puasa, ini punyamu buat kamu, milik wah, aduh tuh papa aku minta ampun. Jadi dengan kasih kita bisa menarik mereka yang sudah jauh dari gereja, dari rumah Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan menarik kembali ke rumah dengan kasih Tuhan. Jadi 3 macam orang yang hilang ini diilustrasikan
dalam perumpamaan yang ditemukan di Lukas 15, yaitu pendengarnya pemungut cukai, orang berdosa, ahli Taurat. Ya, saya kira sampai di sini karena waktunya sudah habis, padahal saya masih banyak lagi. Tapi wow, begitu saya melihat belajar ini, wah Tuhan, wow, dahsyat Kau mengasihi anak-anakmu, bahkan waktu Tuhan yang terbaik. Aku sampai lihat, wah berarti ya kronos waktu Tuhan sangat baik, karena Tuhan tahu kapan orang itu akan balik kepada Dia lagi. Wow, dahsyat sekali bagaimana cinta Tuhan. Itu cinta Tuhan menunggu anak yang hilang untuk balik lagi kepada Dia, ditarik dengan kasih Tuhan yang besar. Dan kemudian Tuhan, domba-domba yang hilang, Dia akan mencari, mendengar rintihan. Kalau kamu, Tuhan, aku merintih, aku sudah jauh sama Tuhan, Tuhan akan datang, narik kamu ke rumah Bapa. Ingat, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, di rumah Bapakku banyak makanan, di rumahku banyak harta. Kamu tak bebaskan untuk membayar karena kamu anak. Mana ada Bapak ngomong, anak tak kasih makan, tapi kamu bayar. Ada? Saya kira nggak ada. Aku sama anakku nggak pernah bayar-bayaran. Kalau aku kasih makanan, langsung dia bayar. Nggak. Betul ya? Nggak ada orang tua ngasih makan anaknya suruh bayar. Nggak ada. Betul ya? Saya kira nggak ada. Bahkan seorang bapak ngasih modal, betul nggak? Yang punya uang, nyonya, mamah punya segininya, bawa buat apa terserah. Itu seorang ayah, bapak kepada anaknya. Bayangkan di rumah bapakku banyak makanan, pekerjanya banyak, malaikatnya banyak. Kok aku kekurangan di sini? Balik ke bapak. Bapak mau memberikan semuanya kepadamu, Bapak mau memberkati kamu, tapi kamu bandel, kamu mau dengan kekuatanmu sendiri. Kamu gak kuat, nak. Hartaku lebih banyak, nak. Dunia ini dan segala isinya aku yang ciptakan, nak. Batu berlian, permata, emas itu aku yang ciptakan, nak. Hartamu tidak sedikit buat aku banyak anakku. Kenapa kamu gak mau balik sama aku memberkati kamu. Kalau engkau balik, apapun yang kamu butuhkan, aku tuh Bapakmu akan berikan kepadamu. Wow, saya lihat ini, wah dahsyat. Tuhan itu sebuah Allah yang dahsyat. Wow. Jadi saya kalau begitu saya baca firman, belajar firman, aku bersyukur bahwa saya menjadi gembala. Aku bilang sama Bapak, Pak, aku bersyukur aku jadi gembala. Kenapa? Karena aku bisa mengajari anakku. Kalau gembala lain, kita nggak ngerti, betul nggak? Apakah tadi yang seperti Tuhan mengecam, betul nggak? Kita nggak tahu di luar sana motivasinya apa. Tetapi seorang bapak, ibu, keluarga akan mengajarkan yang terbaik untuk anaknya, betul? Jadi itulah seorang bapak tidak mungkin membuat anaknya kelaparan, tidak mungkin membuat anaknya binasa. Seorang bapak akan mengajarkan yang terbaik supaya anaknya mendapat damai sejahtera, mendapat kebaikan, mendapat hari depan yang penuh harapan, mendapat berkat yang melimpah. Tidak ada seorang anak yang pengen anaknya menikah, besok kamu jadi pengemis ya nak, tidak ada. Pasti orang, kamu besok jadi presiden, kamu besok jadi pengusaha yang konglomerat, besok kamu jadi dokter, besok kamu jadi ini. Kamu tidak ada seorang bapak yang pengen anaknya melarat. Ya, jadi kita putuskan hari ini kita kembali kepada Tuhan. Di rumah banyak bapak, banyak harta, mintalah, kau akan diberi. Ketuklah, engkau akan mendapatkan Tuhan. Semuanya akan diberikan kepada anak-anaknya kalau engkau mau mencari Dia, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau akan ditinggikan, dilayakkan oleh Tuhan. Jangan tinggikan hatimu, jangan sombongkan hatimu. Itu sebabnya Tuhan mengusir Lucifer dari tahtanya karena dia sombong. Tapi kalau engkau merendahkan dirimu, Tuhan akan melayakkan engkau, meninggikan engkau, bahkan memberikan berkat-berkat yang tidak kau bayangkan. Tuhan memberkati.